Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian. Nah, lemari pendingin atau kulkas merupakan salah satu teknologi yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam skala industri maupun dalam skala rumah tangga. Nah, peningkatan penggunaan ini mendorong produsen untuk menyediakan berbagai produk dengan sistem yang lebih canggih dan dengan sistem yang lebih kompleks pula, sehingga potensi kegagalan yang terjadi juga akan semakin kompleks. Nah, berdasarkan data dari LG Electronics 2017, terdapat beberapa kegagalan sistem pada lemari pendingin yang sering terjadi pada konsumen. Beberapa di antaranya yakni kulkas kurang dingin, baik itu pada bagian freezer maupun pada bagian ruang pendingin. Kemudian pembuatan es batu terlalu lama, kulkas tidak dingin sama sekali, kulkas terlalu dingin sehingga makanan di ruang pendingin menjadi membeku, dan yang terakhir kulkas mengalami pengembunan. Nah, salah satu metode atau pendekatan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi risiko pada suatu sistem yakni metode fault tree analysis. Umumnya, metode fault tree analysis atau analisis pohon kesalahan ini digunakan pada bidang keahlian teknik mesin atau pada industri yang memiliki dampak kegagalan yang besar apabila terjadi kesalahan teknis atau kegagalan sistem. Misalnya pada industri penerbangan atau industri tenaga nuklir. Akan tetapi, teknik ini juga dapat digunakan dalam praktik manajemen risiko. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan identifikasi terhadap kegagalan sistem lemari pendingin guna mendapatkan penyebab atau sumber kegagalan serta runtutan alur terjadinya kegagalan sistem melalui diagram logika yang disebut metode fault tree analysis. Nah, kemudian rumusan masalah dari penelitian ini yakni bagaimana identifikasi risiko pada sistem lemari pendingin dengan menggunakan metode fault tree analysis. Kemudian tujuan dari penelitian ini yang pertama ada tujuan umum, yaitu menjelaskan identifikasi risiko pada sistem lemari pendingin dengan menggunakan metode fault tree analysis. Sedangkan tujuan khususnya antara lain, yang pertama adalah mengidentifikasi kegagalan yang mungkin terjadi pada sistem lemari pendingin. Yang kedua, mengidentifikasi penyebab potensial dan jalur menuju peristiwa risiko utama terjadinya kegagalan pada sistem lemari pendingin menggunakan metode fault tree analysis. Dan yang terakhir adalah membandingkan kegagalan yang terjadi pada sistem lemari es skala rumah tangga dan cold storage yang ada pada skala industri. Untuk selanjutnya, bab 3 metodologi penelitian, yaitu pertama, jenis penelitian. Untuk kelompok kami menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus berdasarkan metode fault tree analysis. Nah, metode FTA ini tujuannya untuk mengidentifikasi akar penyebab suatu masalah yang berawal dengan mempertanyakan dan menelusuri kembali mengapa suatu masalah itu dapat terjadi. Nah, kalau untuk waktu penelitian ini kami lakukan selama bulan Mei sampai bulan Juni 2020 di rumah masing-masing secara online seperti itu. Untuk sumber data, yaitu kita ada 2 data berupa data primer dan sekunder. Data primer kita dengan mewawancarai secara langsung pemilik lemari pendingin terkait masalah-masalah yang sering terjadi yang berkaitan dengan kegagalan sistem pada lemari pendingin yang ada di rumahnya. Nah, data sekundernya yang kami miliki yaitu dengan melalui buku petunjuk penggunaan lemari es merek Samsung. Untuk referensi hasil dan pembahasan pengerjaan kami itu dengan menggunakan buku petunjuk penggunaan lemari es juga, dan tapi pada merek-merek yang lain juga seperti itu. Untuk teknik analisis data,
yaitu pertama kita lakukan penetapan fokus permasalahan penelitian, lalu kita mengidentifikasi resiko kegagalan yang berasal dari buku petunjuk, lalu melakukan analisis resiko dengan metode FTA tadi. Lalu langkah terakhir kita melakukan evaluasi resiko dengan merumuskan bentuk pengendalian resiko yang tepat dan tepat sasaran seperti itu. Lalu untuk penyajian data, yaitu kita penyajian datanya itu berupa uraian kata-kata secara langsung atau teks naratif dari informan yang disesuaikan dengan bahasa dan pandangan informan itu sendiri. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai sistem kegagalan lemari pendingin menggunakan FTA, di FTA itu kita mengenal ada beberapa simbol yang digunakan untuk menggambarkan diagram FTA. Nah, adapun simbol tersebut diantaranya seperti ada lingkaran atau yang dikenal dengan basic event. Jadi basic event ini merupakan penyebab resiko di mana simbol lingkaran ini seperti mempresentasikan akar atau sumber penyebab dari suatu peristiwa. Nah, kemudian selanjutnya ada persegi. Nah, persegi ini atau yang dikenal dengan intermediate event. Jadi simbol ini itu artinya itu masih memerlukan analisis lanjutan terhadap peristiwa yang terjadi. Kemudian ada segi empat wajib. Nah, segi empat wajib ini atau yang dikenal dengan undeveloped event. Jadi undeveloped event ini simbolnya menyatakan peristiwa tersebut itu tidak dapat dianalisis lebih lanjut karena tidak cukup atau kurangnya informasi yang tersedia. Kemudian juga ada segitiga atau transfer simbol, itu peristiwanya itu masih memerlukan analisis lanjutan di luar peristiwa risiko yang pada analisis yang dikerjakan. Kemudian ada end gate. Jadi end gate ini itu sebuah risiko dapat terjadi apabila seluruh input di bawahnya itu juga terjadi. Kemudian juga ada OR gate. Kalau OR gate ini sebuah risiko dapat terjadi apabila salah satu input peristiwa di bawahnya terjadi. Kemudian yang terakhir ada voting OR gate. Kalau voting OR gate ini sebuah peristiwa dapat terjadi jika jumlah peristiwa yang terjadi itu sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan. Selanjutnya saya akan langsung masuk ke bab pembahasan, hasil dan pembahasan. Nah, berdasarkan wawancara yang telah kelompok kami lakukan terhadap beberapa responden yang memiliki lemari pendingin, diketahui bahwasannya ada 7 masalah atau penyebab sistem kegagalan pada lemari pendingin yang sering terjadi. Di antaranya ada lemari pendingin tidak berfungsi, makanan di lemari pendingin membeku, kemudian ada es tidak dapat dikeluarkan, kemudian ada lemari pendingin mengeluarkan bau tidak sedap, kemudian ada dispenser air yang tidak berfungsi, kemudian ada pengembunan pada lemari pendingin, dan juga es terbentuk di dinding freezer. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sistem kegagalan pada lemari pendingin. Di sini yang akan saya sampaikan adalah kegagalan lemari pendingin di mana lemari pendingin tidak berfungsi atau tidak dingin, dan juga lemari pendingin mengeluarkan bau tidak sedap. Langsung saja ke pembahasan yang pertama tentang lemari pendingin tidak berfungsi atau tidak dingin lagi. Nah, berdasarkan diagram FTA yang telah kelompok kami buat, diketahui bahwasannya lemari pendingin tidak berfungsi atau tidak dingin lagi ini disebabkan oleh 2 penyebab sekunder yang dihubungkan dengan gerbang OR. Artinya bahwa untuk bisa membuat lemari pendingin ini tidak berfungsi atau tidak dingin lagi itu hanya membutuhkan satu dari 2 penyebab itu terjadi. Jadi tidak harus semuanya itu terjadi. Yang pertama yaitu adalah saklar tidak tersambung. Jadi hal yang paling mendasar berkaitan dengan gagal berfungsinya lemari pendingin atau lemari pendingin tidak berfungsi itu terkait dengan sistem kelistrikannya, terutama di bagian saklarnya. Jadi salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meminimalisir hal tersebut adalah dengan selalu mengecek. Kalau misalkan saja lemari pendingin tidak dingin, itu yang harus kita cek utama adalah saklarnya, apakah sudah tersambung dengan benar atau tidak. Kemudian penyebab
lainnya itu bisa juga disebabkan karena terbentuknya bunga es di dalam lemari pendingin. Nah, ketika bunga es itu terbentuk di dalam lemari pendingin dengan volume yang banyak dan juga yang tebal, itu ditakutkan akan menutupi lubang angin yang ada di dalam lemari pendingin. Nah, sedangkan kita tahu lubang angin di dalam lemari pendingin ini berfungsi untuk mendistribusikan udara dingin yang ada di lemari pendingin. Itu yang menyebabkan lemari pendingin itu suhunya tetap dingin. Nah, dari diagram FTA juga diketahui bahwasanya penyebab dari lemari pendingin terbentuknya bunga es di dalam lemari pendingin ini disebabkan oleh dua penyebab yang dihubungkan dengan gerbang N, yang artinya bahwa untuk membuat penyebab terbentuknya bunga es di dalam lemari pendingin ini, itu dua penyebab sekundernya itu harus semuanya itu terjadi, yaitu buka tutup lemari pendingin yang intens, kemudian juga ada udara panas masuk ke dalam lemari pendingin. Nah, untuk frekuensi buka tutup lemari pendingin ini menjadi salah satu biasanya yang menyebabkan terbentuknya bunga es di dalam lemari pendingin. Karena ketika kita terlalu sering membuka dan menutup lemari pendingin, apalagi ketika kita membuka lemari pendingin dengan frekuensi yang lama, itu akan menyebabkan udara luar itu akan masuk ke dalam lemari pendingin. Ketika udara luar masuk ke dalam lemari pendingin, yang terjadi adalah akan meningkatkan kadar uap di dalam lemari pendingin. Nah, kadar uap ini nantinya yang akan membentuk kristal-kristal es di dalam lemari pendingin. Maka dari itu perlu adanya pengurangan buka tutup lemari pendingin dengan cara jangan terlalu sering membuka lemari pendingin, kecuali hanya untuk mengambil atau memasukkan makanan. Nah, kemudian setelah itu kita juga harus rajin membersihkan bunga es yang ada di dalam lemari pendingin. Selanjutnya terkait dengan lemari pendingin di industri skala besar. Jadi kalau di industri dengan skala yang lebih besar, itu kita mengenal adanya cold storage. Jadi cold storage itu sebenarnya fungsinya hampir sama dengan lemari pendingin, yaitu bertujuan untuk menyimpan bahan makanan ataupun makanan jadi. Nah, cold storage ini juga bisa mengalami kegagalan di mana cold storage ini tidak dingin. Namun perbedaannya, untuk cold storage ini tidak dingin itu disebabkan karena aliran udara pada mesin yang terganggu. Biasanya itu bagian kipas atau kondensor pada cold storage ini terdapat kotoran yang menyumbat aliran udara. Nah, aliran udara yang tersumbat ini akan menyebabkan pengurangan efisiensi dalam proses pendinginan dan juga mempercepat keausan komponen hingga meningkatkan konsumsi energi. Kemudian selanjutnya untuk pembahasan kedua tentang sistem kegagalan lemari pendingin, di mana lemari pendingin mengeluarkan bau tidak sedap. Jadi berdasarkan diagram FTA diketahui bahwasannya lemari pendingin mengeluarkan bau tidak sedap itu disebabkan oleh dua penyebab sekunder yang dihubungkan dengan gerbang OR, yaitu bisa saja disebabkan karena benda asing di dalam mesin pendingin ataupun juga karena bau makanan di dalam lemari pendingin. Untuk benda asing di dalam mesin pendingin ini yang sering terjadi adalah ketika saluran pembuangan air yang ada di belakang lemari pendingin ini ada benda yang menyebabkan tersumbatnya saluran pembuangan yang menyebabkan bau terhadap lemari pendingin. Nah, biasanya yang sering terjadi adalah masuknya serangga ke dalam saluran pembuangan air yang menyumbat saluran pembuangan air. Maka dari itu perlu adanya pembersihan atau pengecekan secara rutin terhadap saluran pembuangan air apakah ada sumbatan atau tidak. Kemudian juga bisa disebabkan karena bau makanan di dalam lemari pendingin. Nah, berdasarkan diagram FTA juga bahwa penyebab bau makanan yang ada di dalam lemari pendingin ini disebabkan oleh dua penyebab yang dihubungkan dengan gerbang OR. Nah,
itu bisa saja disebabkan karena terlalu lama menyimpan makanan ataupun juga karena tumpahan makanan di lemari pendingin. Nah, untuk terlalu lama menyimpan makanan di dalam lemari pendingin, jadi banyaknya makanan yang ada di lemari pendingin itu kadang-kala membuat kita tidak sadar bahwa terjadi penumpukan makanan di dalam lemari pendingin. Nah, jika sehingga yang terjadi adalah makanan yang terlalu lama tersimpan karena tertumpuk tersebut bisa membusuk yang berakibat lemari pendingin ini mengeluarkan bau tidak sedap. Nah, maka dari itu, jika hendak memasukkan makanan baru ke dalam lemari pendingin, kita harus mengecek dulu makanan yang lama. Apakah makanan yang lama ini sudah mengeluarkan tanda-tanda kebusukan. Kalau misalkan saja sudah ada tanda-tanda busuk, maka kita harus segera keluarkan supaya tidak membuat lemari pendingin itu menjadi bau. Selanjutnya, karena bisa saja bau makanan ini disebabkan karena tumpahan makanan di dalam lemari pendingin. Nah, biasanya tumpahan makanan di dalam lemari pendingin itu disebabkan karena makanan yang khususnya mengandung air itu tumpah ke dalam lemari pendingin. Nah, ketika tumpah di dalam lemari pendingin ini biasanya akan membeku atau menempel di lemari pendingin. Nah, ini yang biasanya menyebabkan lemari pendingin mengeluarkan bau tidak sedap. Maka dari itu, ketika kita hendak memasukkan makanan ke dalam lemari pendingin, khususnya makanan yang mengandung kuah ataupun air, itu ada baiknya diberi wadah yang tertutup sehingga ketika nanti makanan tersebut tumpah di dalam lemari pendingin itu tidak sampai mengenai bagian dalam lemari pendingin. Selanjutnya terkait dengan skala yang lebih besar, yaitu skala industri mengenai cold storage-nya. Jadi cold storage itu juga bisa menyebabkan bau tidak sedap khususnya pada bagian room cold storage-nya. Nah, adapun beberapa alasan yang menyebabkan cold storage ini menyebabkan bau tidak sedap, yaitu bisa saja karena tempat penyimpanan dingin sebelum masuk itu ada bau yang aneh. Kemudian sebelum memasuki cold storage food spoilage itu terdapat beberapa makanan atau bahan makanan yang membusuk atau rusak seperti telur atau daging yang mulai membusuk. Kemudian setelah cold storage digunakan untuk menyimpan bahan makanan atau makanan jadi, itu saat hendak menyimpan bahan makanan yang baru itu tidak dibersihkan lebih dahulu sehingga menyebabkan bau makanan yang lama itu bercampur dengan bau makanan yang baru. Kemudian juga bisa disebabkan karena ventilasi penyimpanan yang buruk, yaitu menyebabkan suhu dan kelembapan yang tinggi sehingga meningkatkan pertumbuhan jamur pada ruangan cold storage yang menimbulkan bau tidak enak. Kemudian juga bisa disebabkan karena kebocoran cooling cold storage. Kemudian juga bisa disebabkan karena suhu cold storage itu tidak turun atau tidak dingin. Hal ini menyebabkan bahan makanan atau makanan cepat mengalami kebusukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang top event yang kedua, yakni pembekuan makanan yang ada di ruang pendingin. Nah, top event ini disebabkan karena dua penyebab sekunder. Penyebab sekunder yang pertama adalah kegagalan yang berupa gangguan atau kerusakan pada komponen mesin kulkas. Nah, penyebab sekunder ini terjadi akibat 3 kejadian yang dihubungkan dengan OR gate. Kejadian yang pertama yakni kondenser bekerja dalam mode beku terlalu lama untuk mempertahankan suhu. Nah, kejadian ini disebabkan karena adanya satu peristiwa dasar yang berupa kumparan pada kondenser lemari es yang mengalami pengotoran atau berdebu, sehingga kondensor harus bekerja lebih keras dan bekerja lebih lama dalam mode beku. Nah, ketika ini terjadi pada beberapa model kulkas, makanan dan minuman yang ada pada ruang pendingin akan mengalami pembekuan. Maka dari itu, salah satu pengendalian yang dapat dilakukan yakni dengan melakukan pembersihan rutin pada mesin kondenser lemari pendingin atau kulkas agar suhu yang ada dalam lemari pendingin menjadi tepat dan tidak mengalami pembekuan akibat kerja kondensor yang selalu mempertahankan mode beku dalam
waktu yang terlalu lama. Kemudian kejadian yang kedua yakni adanya aliran udara dingin yang awalnya berasal dari freezer yang terperangkap di ruang pendingin, namun aliran udara dingin ini tidak dapat kembali menuju freezer. Hal ini akan menimbulkan masalah suhu dan kelembapan. Nah, kejadian ini diakibatkan karena adanya penghalang yang menutupi ventilasi dari ruang pendingin menuju freezer, baik karena adanya kotoran maupun karena adanya item yang letaknya terlalu dekat dengan ventilasi udara, sehingga item ini dapat memblok aliran udara yang seharusnya kembali dari ruang pendingin menuju freezer. Nah, apabila terjadi penyumbatan kotoran pada ventilasi udara, sebaiknya harus segera dibersihkan, dan apabila ada item yang menghalangi aliran udara atau menghalangi ventilasi ini, sebaiknya harus diletakkan di tempat yang agak jauh dari ventilasi udara, agar ventilasi udara yang seharusnya kembali ke freezer tidak tertutupi oleh item tersebut. Kemudian kejadian yang ketiga yakni adanya udara dingin dari freezer yang terus-menerus mengalir ke ruang pendingin, disebabkan karena adanya dua peristiwa dasar yang dihubungkan dengan gerbang logika OR. Artinya, kegagalan ini dapat terjadi apabila salah satu input peristiwa dasar terjadi. Nah, peristiwa dasar yang menyebabkan kegagalan ini yakni adanya gasket. Nah, gasket ini merupakan karet penyegel lemari freezer. Nah, gasket yang mengalami retak, aus, dan sobek ini dapat menyebabkan terjadinya kegagalan di mana udara dingin akan terus-menerus mengalir ke ruang pendingin. Kemudian, peristiwa dasar yang kedua yakni damper mengalami kemacetan dalam keadaan terbuka. Nah, damper itu sendiri merupakan salah satu komponen yang dapat membuat jalan sirkulasi udara dingin. Cara kerja damper ini akan terbuka apabila ruang pendingin membutuhkan udara dingin ketika suhunya mulai naik, dan akan tertutup kembali apabila udara dingin dirasa cukup untuk mendinginkan ruang pendingin. Nah, ketika damper mengalami kemacetan dalam keadaan terbuka, hal ini akan dapat menyebabkan udara dingin yang seharusnya tertutup atau terblok oleh damper ini akan terus-menerus mengalir menuju ke arah ruang pendingin. Nah, apabila pintu freezer tidak tersegel dengan benar, freezer akan berjalan terus-menerus dan dapat menyebabkan bagian pendingin menjadi terlalu beku. Sedangkan apabila damper yang dalam keadaan kondisi terbuka juga akan menyebabkan terlalu banyak udara dingin masuk ke dalam kompartemen pendingin, sehingga dapat membekukan item-item yang ada di kompartemen tersebut. Nah, jika terjadi kerusakan pada gasket, hendaknya segera diperbaiki atau diganti untuk menjaga kondisi di dalam lemari pendingin dalam keadaan yang sesuai, namun tidak sampai membekukan makanan. Nah, kemudian untuk damper sebaiknya rutin diperiksa agar dapat mengetahui kerusakan yang terjadi. Kemudian kegagalan sekunder yang kedua adalah kesalahan pengaturan. Nah, kesalahan pengaturan ini disebabkan karena adanya dua kejadian. Kejadian yang pertama yakni adanya peristiwa dasar yang berupa pengaturan suhu yang terlalu rendah. Nah, apabila kontrol suhu tidak diatur pada suhu yang tepat, maka akan memunculkan kemungkinan makanan akan mengalami pembekuan di ruang pendingin. Nah, kontrol suhu ini terkadang tidak menunjukkan suhu yang sebenarnya karena adanya beberapa kegagalan-kegagalan yang terjadi, sehingga suhu yang sebenarnya terlalu dingin, namun pada kontrol suhu ditampilkan menjadi suhu yang tidak terlalu dingin. Atau kontrol suhu ini dikarenakan pada awalnya suhu memang diatur untuk agak dingin karena ada beberapa makanan yang ada dalam ruang pendingin, namun setelah makanan berkurang
kontrol suhu tidak dikembalikan kepada suhu yang sesuai, sehingga ruang pendingin cenderung berada dalam keadaan yang lebih dingin sehingga dapat menyebabkan terjadi pembekuan makanan. Nah, hal ini dapat diatasi dengan mengecek suhu saat lemari pendingin akan digunakan, terutama saat lemari pendingin baru akan digunakan. Nah, kegagalan yang kedua disebabkan karena letak makanan yang tidak tepat. Nah, letak makanan yang tidak tepat ini disebabkan karena adanya dua peristiwa dasar yang dihubungkan melalui AND gate, di mana kegagalan akan terjadi apabila kedua peristiwa terjadi. Nah, peristiwa dasar yang pertama adalah makanan yang mengandung banyak air diletakkan pada wadah terbuka, dan peristiwa dasar yang kedua adalah makanan tersebut diletakkan di dekat aliran udara antara kompartemen freezer dan kompartemen kulkas atau ruang pendingin, sehingga kontak langsung antara makanan yang mengandung banyak air dengan udara dingin dapat menyebabkan terjadinya pembekuan meskipun makanan hanya diletakkan di ruang pendingin, bukan di bagian freezer. Nah, hal tersebut dapat diatasi dengan cara meletakkan makanan yang mengandung banyak air pada wadah yang tertutup dan tidak diletakkan pada tempat yang dekat dengan aliran udara pendingin. Nah, kemudian untuk perbandingan dengan cold storage, yakni menurut Rajan, pada sistem cold storage sendiri pada skala industri, semakin rendah temperatur di dalam ruang pendingin atau cold storage, maka semakin bagus pula performa dari cold storage itu sendiri. Namun pada walk-in cooler ini sendiri merupakan cold storage yang dimana pekerja dapat masuk ke dalamnya, dan pada walk-in cooler ini ketika temperatur terlalu rendah akan dapat menyebabkan terjadinya pembekuan yang tidak diinginkan, hampir sama dengan kulkas yang ada pada skala rumah tangga. Nah, kemudian perbedaan besar antara temperatur asli pada ruang penyimpanan dengan titik setel pada kontrol panel yang ada pada walk-in cooler merupakan salah satu penyebab suhu di ruang pendingin terlalu rendah. Nah, selain itu, ruang pendingin atau freezer juga dapat mengalami kebocoran yang dapat menyebabkan penumpukan kelembapan. Nah, hal ini hampir sama dengan terjadinya kebocoran aliran udara dari freezer menuju ke ruang pendingin yang terjadi pada skala rumah tangga, pada lemari pendingin skala rumah tangga. Kemudian kegagalan yang selanjutnya yang terjadi pada sistem cold storage yang ada pada skala industri, yakni pintu ruang pendingin pada walk-in cooler jika tidak ditutup dengan benar dapat menyebabkan terjadinya infiltrasi udara, yang dimana infiltrasi udara ini akan meningkatkan beban pendinginan sehingga dapat menyebabkan penumpukan kelembapan di dalam ruangan dan pada bagian evaporator, sehingga akan menyebabkan terjadinya penumpukan es pintu ketika pemanas pintu gagal beroperasi dan memiliki kecenderungan untuk membekukan pintu atau mencegah pintu walk-in cooler tertutup. Nah, pada skala industri, salah satu dampak yang timbul akibat proses pembekuan yang tidak diinginkan, yakni penutupan pintu walk-in cooler tanpa sengaja akibat adanya pembekuan pintu yang tidak diinginkan tadi. Nah, penutupan pintu yang tidak sengaja ini dapat menimbulkan risiko kegagalan atau risiko kecelakaan lain, yakni berupa risiko pegawai terkunci di dalam walk-in cooler berdasarkan data yang diperoleh dari Health and Safety Executive pada tahun 2007. Sehingga secara umum dapat diketahui bahwa kegagalan mesin pendingin pada skala rumah tangga sebenarnya hampir sama dengan kegagalan yang terjadi pada walk-in cooler pada skala industri. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan,
Yang keempat itu ada es tidak dapat dikeluarkan dari lemari pendingin. Nah, kenapa tidak dapat dikeluarkan? Penyebabnya itu ada dua menurut kami, yaitu karena pembuatan es tidak menunggu selama 12 jam terlebih dahulu setelah pemasangan saluran suplai air, atau karena fungsi pembuatan es manualnya itu error. Nah, kalau untuk pembuatan es tidak menunggu 12 jam setelah pemasangan saluran suplai air itu dapat menyebabkan ice maker itu membuat es dari air yang tidak atau kurang bersih. Nah, itu penyebabnya. Sehingga menyebabkan kondisi lemari es itu tidak stabil. Dan akhirnya es itu tidak dapat dikeluarkan pada lemari pendingin. Lalu untuk fungsi pembuatan es manual yang error itu disebabkan ada 4 sebab, yaitu ada yang suhu terlalu hangat, lalu isi ruang freezer terlalu penuh, lalu saluran air pada jalur masuk air kulkas itu tertutup, dan juga yang terakhir karena filter air itu tidak diganti. Nah, kalau untuk suhu terlalu hangat itu kemungkinan rata-rata itu dikarenakan frekuensi buka tutup pintu es terlalu sering. Jadi sehingga sirkulasi udara itu tidak efisien. Jadi udara yang ada di luar itu masuk ke dalam lemari es, sehingga di dalam lemari es itu menjadi lebih lembab dan lebih hangat dari biasanya, sehingga es itu tidak dapat dikeluarkan. Lalu yang terakhir ada filter air tidak diganti. Nah, ini filter air tidak diganti ini dapat menyebabkan dua resiko, yaitu pertama karena dapat menyebabkan bunga es. Nah, bunga es itu melebihi batas normal, yaitu melebihi 6 mm. Yang kedua, menyebabkan menyumbatnya wadah pembuatan es. Nah, kalau terjadinya bunga es itu tadi melebihi 6 mm, itu dapat menjadikan lemari es itu tidak beroperasi secara efisien. Seperti itu. Nah, es tidak dapat dikeluarkan pada lemari es ini hanya terjadi pada kulkas atau lemari es saja. Jadi tidak terjadi pada cold storage. Kalau cold storage, kenapa kok tidak ada di cold storage? Karena cold storage itu fungsinya untuk menyimpan bahan-bahan makanan, bukan balok-balok es atau dan juga yang lainnya. Nah, cold storage itu sendiri memiliki beberapa ruangan yang berbeda jenisnya, yaitu seperti chilled room, freezer room, blast freezer, dan juga blast chiller. Nah, kalau chiller room itu gunanya itu untuk menyimpan bahan makanan yang fresh seperti sayuran, buah-buahan, dan makanan lain yang daya tahannya itu tidak lebih dari 60 hari. Nah, kalau freezer room itu untuk menyimpan daging, susu, keju, dan juga yang lain-lain. Untuk blast freezer dan juga blast chiller itu tujuannya itu sama, yaitu untuk menghindari kontaminasi dari bakteri dan mempertahankan kualitas cita rasa makanan. Itu dari penyebab resiko kegagalan sistem pada es yang tidak dapat dikeluarkan pada lemari es. Lalu yang selanjutnya yaitu ada es terbentuk di dinding freezer. Nah, apa sebabnya? Itu ada dua, yaitu karena ventilasi udara itu terhalang atau karena pintu freezer itu tidak tertutup dengan benar. Nah, ventilasi udara itu terhalang itu mempunyai beberapa sebab, yaitu yang pertama, tidak adanya ruang yang cukup di antara makanan yang tersimpan. Jadi makanan yang disimpan di lemari es itu terlalu penuh. Lalu yang kedua, wadah es dan ice maker tidak dibersihkan secara berkala. Nah, ini menyebabkan kegagalan daya pada lemari es sehingga mekanisme dispensernya itu terganggu. Lalu yang ketiga, filter udara itu tidak diganti sehingga udara itu kotor, ventilasi udara itu terhalang, dan es itu terbentuk pada dinding freezer. Nah, untuk penyebab keduanya yaitu karena pintu freezer itu tidak tertutup dengan benar. Nah, ini juga ada beberapa penyebab, yaitu yang pertama karena wadah crisper atau freezernya itu tidak tertutup dengan sempurna. Yang kedua karena rak penyimpanannya itu terjepit. Lalu yang ketiga karena segel pintunya itu kotor. Nah, kenapa sih segel pintu kulkasnya itu kotor? Karena ada dua sebab, yaitu karena dibersihkan atau karena tidak dibersihkan. Nah, kalau karena dibersihkan itu kemungkinan dibersihkannya itu dengan cara yang salah, yaitu dengan memakai air panas, pelarut,
terus pembersih aerosol dan juga yang lain-lain, sehingga menyebabkan lemari es itu rusak. Lalu karena tidak dibersihkan secara berkala, sehingga itu makanan dan minuman itu yang ada di dalam kulkas, yang ada di dalam lemari es itu menjadi lengket di dinding kulkasnya, sehingga segel menempel pada kabinet dan menyebabkan robek. Lalu pintu freezer itu tidak ditutup dengan benar. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk es terbentuk pada dinding freezer pada cold storage itu tidak ada, karena cold storage itu menyimpan bahan-bahan makanan seperti itu, bukan es. Sehingga pada cold storage adanya itu berupa pengembunan yang ada di cold storage, yaitu ketika udara lembab masuk melalui kontak dengan permukaan dingin seperti lantai, dinding, dan gumpalan evaporator. Uap air di udara mengembun untuk membentuk air dan kemudian membeku untuk membentuk es. Nah, kelembapannya itu terjadi saat cold storage atau freezer itu pada saat pintunya itu terbuka. Nah, kenapa saat pintunya terbuka? Kalau saat pintu terbuka itu maka cold storage itu menjadi lebih hangat, lebih banyak udara lembab masuk secara alami ke dalam cold storage, yang akhirnya menyebabkan kabut, kondensasi, es, dan salju. Lalu sebagian besar toko-toko dingin memerlukan pembukaan dan penutup pintu yang konstan, jadi bisa langsung menutup kembali saat kita membukanya, sehingga tidak terlalu lama pintunya itu terbuka, seperti itu. Lalu terdapat tirai strip plastik akan mengurangi jumlah masuknya air yang lembab ke dalam toko dingin. Tetapi solusi lengkap melibatkan penggunaan dan ice tray dehumidifier untuk mencegah uap air memasuki toko dingin di sumbernya, sehingga ice tray ini bersifat fleksibel, di mana ice tray akan terus bekerja untuk mengurangi es dan salju yang menumpuk sepanjang hari dan malam. Jadi solusi yang tepat pada kelembapan pengembunan pada dinding freezer ini tadi, yaitu dengan cara ice tray dehumidifier atau dengan cara tirai strip plastik seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kegagalan pada fungsi kulkas, yakni bagian dispenser air tidak menghasilkan air atau tidak berfungsi. Nah, sebelumnya teman-teman harus melihat dulu untuk bagian FTA terkait dispenser tidak berfungsi. Ini ya, yang bagian ini. Ya, bagian itu. Nah, di sini kan diketahui bahwa dispenser tidak berfungsi ini disebabkan karena gangguan pada sistem kulkas dan gangguan pada sistem pengaturan. Nah, untuk gangguan pada sistem kulkas bisa diakibatkan karena adanya kubus-kubus es tersumbat. Yang kedua dikarenakan bisa terjadi karena tempat penyimpanan air pada kulkas dalam keadaan kosong. Sedangkan untuk gangguan pada pengaturan itu diakibatkan karena kartu perjalanan air tidak terbuka atau dalam keadaan tertutup, dan pintu lemari es atau pendingin tidak tertutup atau pada keadaan terbuka. Nah, penyebabnya yang pertama, kubus-kubus es ini bisa mengalami penyumbatan atau tersumbat karena adanya kristal es. Nah, ketika mode pada kulkas ini kita setting atau sistemnya pada pengaturan secara penghasil es secara otomatis, maka yang terjadi adalah akan terus dihasilkan es secara otomatis. Nah, ketika es yang dihasilkan itu banyak dan es yang kita gunakan sedikit, maka yang terjadi adalah adanya gumpalan-gumpalan es. Nah, gumpalan es inilah yang mengakibatkan dispenser air tidak berfungsi. Nah, selanjutnya adalah tempat penyimpanan air dalam keadaan kosong. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Karena
Sebenarnya untuk tempat penyimpanan air ini ada pipa yang menyalurkan antara sumber air bersih dengan tempat penyimpanan air. Nah, ketika air yang dialirkan ini tidak memenuhi tekanan 147 sampai dengan 834 kPa, maka yang terjadi adalah tidak ada suplai air. Nah, tidak ada suplai air inilah yang menyebabkan tempat penyimpanan air menjadi kosong. Selanjutnya, penyebab gangguan yang disebabkan karena pengaturan. Disebabkan yang pertama karena katup perjalanan air tersumbat atau tertutup. Ini terjadi ketika kita tidak menekan button atau tombol air. Nah, ketika kita tidak menekan tombol air, maka tidak akan keluar air. Maka dari itu, katup perjalanan air akan tetap dalam posisi tertutup, kecuali ketika kita menekan button water, maka katup perjalanan air dalam keadaan terbuka dan air bisa dihasilkan dari dispenser air di kulkas. Selanjutnya yang terakhir adalah pintu dalam keadaan terbuka. Nah, apa yang terjadi ketika pintu kulkas dalam keadaan terbuka? Yang terjadi adalah udara hangat di luar kulkas akan masuk ke dalam atau bertabrakan dengan udara dingin yang ada di dalam kulkas. Ketika udara panas bertabrakan dengan udara dingin, yang terjadi adalah proses kondensasi. Nah, proses kondensasi inilah yang mengakibatkan dispenser air tidak berfungsi. Selanjutnya adalah perbandingan terkait dispenser kulkas dengan dispenser pada skala industri. Sebenarnya untuk skala industri ini tidak ada dispenser atau tidak ada fungsi dispenser. Maka dari itu pembanding kita adalah dispenser panas dingin atau dispenser yang biasanya digunakan. Untuk dispenser panas dan dingin ini perbedaannya ada pada sistem kerja, di mana sistem kerja pada dispenser panas atau dingin ini ada dua penampungan. Penampungan yang pertama adalah penampungan untuk air pada suhu normal, dan penampungan yang kedua adalah air dengan proses pemanasan dan proses pendinginan. Nah, untuk air pada proses pemanasan ini menggunakan elemen heater, di mana elemen ini akan bekerja ketika suhu normal, maka dia akan menaikkan pada suhu tertentu pada batas standar yang sudah disesuaikan. Nah, ketika suhunya ini sudah melebihi, maka heater ini juga akan berhenti untuk melakukan pemanasan. Yang kedua adalah untuk sistem pendingin. Sistem pendingin ini juga ada dua sistem, terbagi menjadi dua sistem lagi. Yang pertama adalah sistem fan, dan yang kedua adalah sistem refrigeran. Nah, sistem fan ini, sistem kerjanya adalah dengan mempercepat pembuangan pemanasan. Nah, sistem refrigeran ini biasanya digunakan pada kulkas. Nah, sistem refrigeran ini menggunakan sistem kerja atau menggunakan elemen evaporator, di mana air yang ada di sekeliling evaporator ini akan mengalami proses pendinginan. Nah, sedangkan pada sistem kulkas sendiri itu menggunakan sistem kerja Peltier atau menggunakan elemen Peltier, di mana dia terdapat komponen listrik yang pada satu sisi dia menghasilkan panas dan sisi yang lain dia menghasilkan dingin. Untuk sisi yang menghasilkan dingin ini adalah dalam ruangan kulkas sendiri. Nah, untuk sistem panas ini dia harus dilakukan pemasangan heatsink atau kipas sehingga dia bisa mengeluarkan panas. Yang ini ditunjukkan dengan adanya hawa panas atau bagian yang panas yang ada di belakang kulkas. Nah, sekian pembahasan terkait bagaimana analisis kegagalan dispenser tidak berfungsi menggunakan metode FTA. Topik yang akan saya bahas yakni terkait kegagalan salah satu sistem lemari pendingin, di mana top event pada kegagalan sistem lemari pendingin ini adalah kejadian lemari es atau lemari pendingin mengalami pengembunan. Penyebab sekundernya terdiri dari 4 peristiwa yang dihubungkan dengan ORGATE, yaitu keempat peristiwanya adalah: yang pertama, uap air di udara akan membuat embun. Yang kedua, menyimpan makanan yang panas. Yang ketiga, makanan yang disimpan terlalu mengandung banyak air.
Dan yang terakhir, pintu kulkas terbuka atau kurang menutup rapat. Penyebab kegagalan uap air di udara yang akan membuat embun terjadi akibat 3 kejadian yang dihubungkan dengan gerbang OR yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, mode hemat energi diaktifkan, di mana hal tersebut merupakan peristiwa dasar. Mode hemat energi apabila diaktifkan, maka dapat membuat pemanas dinonaktifkan. Apabila mode hemat energi menonaktifkan panas, yang mencegah terjadinya pembentukan embun pada tiang pintu lemari pendingin, dan mode hemat energi yang dapat dimatikan bagi konsumen pada saat musim panas, di mana kondisinya lebih lembab, atau jika konsumen berada di wilayah pesisir akan sedikit meminimalisir terjadinya pengembunan. Namun sebelumnya harus dilakukan penyetingan suhu yang sesuai agar embun tidak terlalu banyak. Yang kedua, udara yang terlalu panas, di mana kelembapan cuaca pada musim panas yang menjadi peristiwa dasar dari kejadian tersebut adalah faktor lingkungan. Ketika didukung dengan tata letak lemari pendingin yang salah, maka dapat membuat uap air di udara terbentuk sehingga terciptalah embun. Pengembunan dapat terjadi pada kabinet lemari pendingin yang biasanya suhunya lebih dingin daripada suhu lingkungan. Yang ketiga, saat hujan, kadar uap air di udara tempat kulkas sedang tinggi. Peristiwa dasar dari kejadian tersebut adalah faktor lingkungan, yakni yang didukung dengan tata letak lemari pendingin yang salah, maka dapat membuat uap air di udara terbentuk sehingga terciptalah embun. Penyebab kegagalan makanan yang masih panas terjadi karena satu kejadian yang dihubungkan dengan gerbang N. Peristiwa dasar menyimpan makanan yang panas, yakni makanan selesai dimasak dan masih panas. Hal tersebut dapat terjadi apabila pemilik ingin menyimpan makanan sesegera mungkin atau membuat makanan lebih cepat dingin. Perbedaan suhu yang signifikan antara wadah makanan dengan rak lemari pendingin dapat membuat wadah menghasilkan embun, serta bagian bawah wadah yang memiliki suhu lebih panas kontak dengan rak lemari pendingin. Pada waktu yang lebih lama dan terus-menerus akan menghasilkan embun. Maka dari itu, makanan yang masih panas sebaiknya tidak dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Tunggu makanan dingin terlebih dahulu, lalu dapat dimasukkan ke lemari pendingin. Penyebab kegagalan makanan yang disimpan mengandung terlalu banyak air yang menyebabkan lemari pendingin mengembun, di mana hal tersebut adalah merupakan peristiwa dasar. Makanan yang mengandung banyak air, jika penyimpanannya tidak benar, maka dapat menyebabkan pengembunan. Hal tersebut dikarenakan kelembapan yang tinggi pada makanan tersebut dengan suhu lemari pendingin. Untuk itu, pada makanan yang berair harus ditempatkan pada wadah yang tertutup agar tidak terjadi pengembunan. Penyebab kegagalan pintu kulkas yang terbuka atau kurang menutup rapat terjadi akibat 2 kejadian yang dihubungkan dengan OR-gate, di mana yang pertama, karet pintu yang terlepas atau rusak menjadi peristiwa dasar. Hal tersebut dikarenakan jika karet pintu kerapatannya berkurang akan mempengaruhi kerekatan pintu lemari pendingin. Dampaknya lemari pendingin akan terbuka dan terjadi perbedaan kelembapan udara antara suhu
ruangan dengan isi lemari pendingin yang dapat menyebabkan terjadinya pengembunan. Lalu yang kedua yakni terdapat benda lain yang menghalangi, merupakan peristiwa dasar pintu lemari pendingin terbuka. Hal tersebut terjadi karena adanya penghalang antara karet pintu dengan lemari pendingin. Apabila lemari pendingin dibiarkan terbuka, udara luar akan masuk ke dalam lemari pendingin dan lemari pendingin akan menyesuaikan suhu dengan lingkungan luar. Hal tersebut membuat terjadinya pengembunan. Berbeda dengan cold storage yang pintunya dapat dikunci manual dan pengoperasiannya selalu dipantau oleh beberapa orang, sehingga kecil kemungkinan terjadinya hal tersebut. Kegagalan sistem cold storage juga bisa karena pengembunan pada bagian cold storage. Adapun penyebab sekundernya terdiri dari 3 peristiwa dasar, yaitu pertama yakni sistem defrost yang tidak efektif atau rusak pada cold storage. Pada sistem defrost terdapat defrost timer dan termostat. Defrost timer digunakan sebagai mencegah penebalan es pada cold storage dengan mengatur kerja kompresor untuk proses pendinginan dan proses penghangatan atau pencairan bunga es dengan cara mengaktifkan heater. Saat heater tidak berfungsi, maka dapat terjadi penebalan bunga es pada dinding cold storage. Apabila heater mengalami gangguan saat melakukan kerjanya, dapat menimbulkan pengembunan. Apabila salah satu sistem defrost tidak efektif, maka berakibat terganggunya proses pendinginan pada cold storage. Yang kedua yakni kelembapan dari barang yang disimpan pada cold storage. Sama dengan lemari pendingin, jika menyimpan barang yang mengandung banyak air atau kandungan airnya yang lebih tinggi dapat menyebabkan pengembunan. Hal tersebut dikarenakan perbedaan kelembapan barang dengan suhu pada cold storage, di mana nantinya barang tersebut akan menyesuaikan suhunya dengan cold storage. Dan yang terakhir yakni pintu yang terbuka terlalu lama atau kerusakan lubang pada bagian cold storage. Pengembunan dapat terbentuk karena udara dingin tidak dapat menahan kelembapan sebanyak udara yang lebih hangat. Ketika lebih hangat, maka lebih banyak udara yang menyentuh permukaan dingin dan mencapai titik embun. Dalam fasilitas penyimpanan dingin, kondensasi dapat berubah menjadi embun beku yang mempersingkat masa pakai peralatan dan penumpukan es, yang merupakan masalah regulasi dan pertanda pemborosan energi. Apabila terdapat lubang atau celah pada cold storage, terjadinya pertukaran udara dan dapat membuat butiran air di sekitar celah karena perbedaan suhu di dalam dengan suhu ruangan. Nah, jika tetesan embun masuk ke peralatan, maka dapat menjadikan tempat berkembang biaknya jamur. Jadi, berdasarkan hasil penelitian yang telah kelompok kami lakukan terkait dengan kegagalan sistem pada lemari pendingin menggunakan FTA, dapat disimpulkan bahwasanya terdapat 7 penyebab utama atau masalah yang sering dihadapi responden terkait kegagalan pada lemari pendingin, yaitu ada lemari pendingin tidak berfungsi atau tidak dingin, kemudian makanan di lemari pendingin membeku, kemudian es tidak dapat dikeluarkan, lemari pendingin mengeluarkan bau tidak sedap, dispenser air tidak berfungsi, kemudian pengembunan pada lemari pendingin, dan es terbentuk di dinding lemari pendingin. Nah, dilihat dari diagram FTA terkait penyebab-penyebab kegagalan sistem pada lemari pendingin, itu diperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama, yaitu penyebab utama lemari pendingin tidak berfungsi atau tidak dingin adalah saklar tidak tersambung dan juga terbentuknya bunga es di dalam lemari pendingin. Kemudian untuk yang kedua, penyebab utama makanan di lemari pendingin ini membeku adalah gangguan kerusakan pada komponen mesin lemari pendingin dan kesalahan pengaturan.
Yang ketiga, penyebab utama es tidak dapat dikeluarkan dari lemari pendingin adalah pembuatan es tidak menunggu 12 jam setelah pemasangan saluran suplai air dan juga fungsi pembuatan es manual error. Kemudian yang keempat adalah penyebab utama lemari pendingin mengeluarkan bau tidak sedap adalah dari benda asing yang masuk ke dalam mesin lemari pendingin dan juga bau makanan di dalam lemari pendingin. Kemudian yang kelima, penyebab utama dispenser air pada lemari pendingin tidak berfungsi adalah gangguan pada sistem lemari pendingin dan gangguan pada pengaturan. Kemudian yang keenam adalah penyebab utama pengembunan lemari pendingin adalah uap air di udara yang membuat embun, menyimpan makanan yang panas, kemudian makanan yang disimpan terlalu banyak mengandung air, dan pintu lemari pendingin terbuka atau kurang menutup rapat. Kemudian yang terakhir adalah penyebab utama es terbentuk di dinding freezer lemari pendingin adalah ventilasi udara terhalang dan pintu freezer tidak tertutup dengan benar. Adapun saran yang dapat diberikan yaitu dalam menggunakan lemari pendingin hendaknya selalu memperhatikan SOP yang sudah ada. Hal ini untuk menghindarkan kegagalan-kegagalan sistem berkaitan dengan pengoperasian lemari pendingin. Jika memang perlu ada perbaikan, segera diperbaiki agar tidak terjadi kegagalan sistem yang lebih parah pada lemari pendingin. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.